Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan, ya, ini adalah video kepunyaan dari subscriber saya yang meniru cara saya, ya, menerapkannya, kemudian bisa menghemat listrik dari pemakaian pompa. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan perlihatkannya. Tapi intinya begini, kawan-kawan. Ini kembali lagi kepada ini, ya, penggunaan pressure switch yang benar. Sebagian orang menyebut pressure switch ini dengan istilah otomatis, nggak masalah. Intinya begini, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan punya pompa, terus bunyinya cetak-cetok, nah, itu saya bilang tidak masalah. Asalkan cetak-cetoknya tidak terlalu cepat, ya. Yang salah itu kan yang tek tok itu salah. Sedangkan kalau yang benar itu cetak terus cetok gitu. Nah, cetak-cetok cepat dan lama itu adalah dipengaruhi oleh tabung, ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kalau ada pompa terus ada tabungnya, itu tabung itu harusnya berisi udara atau nitrogen. Ada orang-orang yang berkomentar di video saya bahwa tabung itu harusnya isinya air, Pak, untuk mancing. Salah, ya kawan-kawan. Kalau kita mancing jangan pakai tabung, diisi langsung terus tabungnya dipasang. Terus satu lagi, kawan-kawan, usahakan jangan memilih pompa dengan tabung yang posisinya mendatar seperti ini. Karena apa? Kalau pompa kawan-kawan adalah pompa Shimizu, yang apalagi yang Shimizu yang murahan, ya, itu tangkinya rata-rata tidak bertekanan, sehingga kalau kawan-kawan milih yang posisi tidur kayak gini, kemungkinan besar tangki itu nanti dalam waktu beberapa menit udah penuh dengan air, jadi tidak ada gunanya lagi. Nah, beberapa orang memang ini, ya, menganjurkan untuk menyetel otomatisnya atau pressure switch tadi, sehingga katanya biar jalannya langsam gitu. Nah, jalan langsam itu tiap kali kita buka keran dia bunyi terus. Kalau kita tutup dia mati. Nah, saya bilang kalau kawan-kawan sampai menyetel, ya, menyetel ulang pressure switch atau otomatis tadi, saya bilang kemungkinan besar pompa kawan-kawan itu sekarang menjadi boros listrik. Saya sudah buktikan di video sebelumnya. Kalau kawan-kawan ingin membuktikan atau nggak percaya, ya sudah, silakan dinikmati listrik yang semakin mahal itu. Tapi kalau percaya, kawan-kawan bisa ikuti kawan yang satu ini. Ayo kita lihat, ya. Nah, kawan kita ini mengikuti saran saya, yaitu tangki itu seharusnya makin besar akan makin bagus. Kenapa? Karena dia akan menghemat listrik makin besar. Bagaimana kok bisa? Ya, coba kawan-kawan perhatikan. Sekarang kawan ini memakai 2 tabung 19 literan. Jadi total menjadi berapa? 38 liter, ya. Nah, bayangkan. Sekarang kawan ini mencoba mengoperasikan atau menyalakan showernya. Ayo kita lihat shower ini menyala berapa lama. Perhatikan, ya. Nah, dari dibuka tadi sampai beberapa detik ini pompa nggak nyala-nyala, pompa masih mati, mengandalkan isi air di dalam tangki yang 2 biji tadi, ya. Perhatikan. Nah, dari 50 detik tadi, kawan kita ini berhasil memakai showernya, ya, 53 detik tanpa menyalakan pompa. Pompanya otomatis, dia mati terus selama masih cukup. Perhatikan, pompa sekarang sedang menyala. Nah, hanya butuh waktu 23 detik untuk pompa menyala sehingga dia mencapai ke tekanan yang dia seharusnya mati. Nah, sampai di sini
kita simpulkan ya kawan-kawan. Jadi kawan kita ini tadi total itu membuka keran untuk shower itu selama 76 detik. Ureannya 50 detik pompanya nggak menyala, hanya mengandalkan tekanan dari tangki ya. Kemudian 23 detik pompanya menyala untuk menyuplai shower sekaligus mengisi ulang tangki bertekanan tadi. Sehingga kawan kita ini menghemat waktu pengoperasian pompa sebanyak berapa? 53 detik ya. Jadi dari 76 detik hanya menyala 23 detik. Bayangkan. Jadi kalau sampai di sini kawan-kawan masih juga berpikiran bahwa menyetel otomatis pompa itu akan menghemat biaya, katanya ya. Kalau cetak-cetok itu kan start awalnya tinggi Pak, jadi makan ampernya tinggi. Iya kalau cetak-cetoknya cepet, tektok tektok tektok. Perhatikan kawan kita ini tadi, dalam waktu 76 detik, jadi hampir 1,5 menit, hanya satu kali aja start gitu ya. Dan lagi pula beban start itu kurang dari 1 detik. Buktinya apa? Kalau kawan-kawan punya pompa waktu start ya, kalau terjadi ampere tinggi itu biasanya kan lampunya berkedip, tapi kedipannya sampai 1 detik nggak sampai kan, hanya sekejap mata. Artinya apa? Asalkan nggak terlalu sering start, maka ampere startnya ya yang dikonsumsi sampai 2 atau 3 kali lipat itu hanya terjadi sebentar, kurang dari 1 detik. Jadi kalau dibandingkan dengan penghematan 50 detik dari kawan ini tadi, maka yang 1 detik pemborosan tadi itu nggak ada apa-apanya karena kawan ini berhasil menghemat 53 detik tanpa pompa menyala. Bayangkan kalau kawan-kawan menyetel pressure switch atau otomatis, maka 76 detik itu tadi akan menyala terus-menerus. Nah, bandingkan 76 detik nyala terus-menerus dibandingkan dengan 20 detik menyala gitu ya. Hasilnya sama, showernya sama-sama terbuka atau menyala gitu. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan paham sampai sini. Kemudian, Pak, kan mahal Pak kalau beli tangki gitu ya. Ya, yang jelas memang lebih mahal karena satu tangki yang 19 literan itu harganya 150.000. Jadi kalau beli 2 ya 300.000 ya untuk bikin untuk kayak kawan kita ini tadi. Kemudian sebetulnya sih kalau kawan-kawan ya ibaratnya itu kita kan investasi awal mengeluarkan uang 300.000 tapi kemudian tiap bulan bisa menghemat misalkan ya 30.000 ya, maka dalam waktu 1 tahun sudah ketutup ya. Jadi apa, pompa lebih awet, listrik lebih hemat, kemudian tahun kedua sudah nggak perlu beli nggak perlu beli tabung lagi kan, tapi menikmati penghematannya tiap bulan gitu. Kemudian mungkin kawan-kawan merasa berat beli tangki yang seperti itu. Ini saya berikan satu lagi video. Yang ini nggak tahu apakah terinspirasi dari saya kemudian bikin inovasi sendiri. Tapi kawan kita satu ini membuat tabungnya dari botol plastik bekas air minum. Silakan kawan-kawan saksikan. Saya tidak merekomendasikan untuk meniru karena apa? Botol itu kan tidak terlalu tebal, takutnya nanti pecah malah melukai seseorang ya kan, atau melesat bus gitu karena tekanannya tinggi ya kawan-kawan, 1 sampai 2 bar gitu. Itu sama dengan kalau meletus sama kayak ban mobil meletus ya, atau ban sepeda motor meletus, suaranya pasti lumayan mengagetkan juga. Nah, kita full. Kalau full seperti ini kurang. Yang lainnya juga. Hanya menggunakan peralatan sederhana tanpa perlu perkabelan yang diganti, dengan memperhatikan komponen-komponen yang tersedia pada pressure switch. Nah, inilah. Air mengalir terus sama, walaupun
Ini sesuai keinginan kita ya guys. Walaupun pompa tidak nyala, tapi air masih mengalir sesuai settingan pressure. Tergantung kita mau ini paling full, kita mau tekanannya seberapa gitu. Pokoknya menggunakan keran. Nah, sehingga kesimpulannya harusnya kawan-kawan sudah memahami ya sekarang apa resiko dari menyetel pressure switch, kemudian apa baiknya menambahkan tabung-tabung seperti ini. Nah, kawan-kawan, seperti saya bilang, makin besar tabung makin baik. Artinya apa? Tidak terbatas pada 2 tabung. Kalau ingin memakai 4 tabung, bahkan 10 tabung pun nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal untuk penyetelan pressure switch atau otomatis, karena terbukti menjadikan pompa kita boros listrik. Mudah-mudahan konten kali ini memberikan manfaat untuk kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan, masih belum yakin, kemudian atau ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menanggapinya. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan sudah menyaksikan.